Dia pun dari depan, sahabat. Assalamualaikum. Oh, ini sahabat. Waalaikumsalam. Di kameramen, coba sorot aja kameramen. Tadi Ana sudah berbicara dengan abang antum, bosannya cincin ini sudah bisa saya bawa. Sudah saya perbaiki juga kandang kambing ini. Aduh, ini Gus. Sekali lagi, tolong perkataan kandang kambingnya itu tunda. Sudah banyak sekali bicara antum ini. Antum berikan, saya sudah memberikan DP tadi dengan abang antum. Mending nanti aja tunggu Mas Rey udah balik ke pondok. Kalau memang itu memang benar ya, kalau Gus itu udah ngasih DP-nya, kalau memang benar apa Gus tadi bilang ke saya itu memang udah diselamatkan Mas Rey, biar lebih gampang lagi, mending tunggu Mas Rey-nya aja. Bicara, saya tidak punya banyak waktu ini, mau terbang lagi jauh. Saya Antum gimana nggak percaya dengan saya? Bukan nggak percaya, tapi ini amanah Gus, amanah yang udah dititipkan ke saya. Saya lulusan Kairo Mesir. Mana mungkin saya berbohong? Saya perbaiki pondok ini. Sudah 200 juta lepas. Ini saya bilang, Berani-berani yang antum bicara begitu. Saya lulusan Kairo. Antum yang lulusan desa. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya dimana sampai detik ini dan hari ini alhamdulillah kita semua dan terutama saya juga kita masih diberikan kesehatan dan nikmat rezeki dan contohnya kayak aktivitas kita seperti biasa sahabat. Contohnya kalau kita nggak bisa gimana ya, kalau badan kita nggak sehat pasti kita tuh beraktivitas tuh nggak enak sahabat ataupun tidak seperti biasanya sahabat. Maka dari itu ya kita puji syukur sekali sahabat sama Allah Subhanahu wa taala udah ngasih kita kesehatan sahabat. Sampai-sampai kita melakukan aktivitas itu sangat 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 ringan sahabat ya. Selawat barangkaikan salam, alangkah baiknya dan lebih baiknya lagi kita selalu melakukan ataupun melaksanakan yang nama selawat sahabat. Dikarenakan kalau kita sering-sering berselawat, insya Allah kita itu mendapatkan syafaat oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di yaumul mahsyar kelak. Dan selebihnya mudah-mudahan ketika kita terus berselawat di setiap langkah kita dan di setiap apapun kegiatan kita itu mudah-mudahan mendapatkan keberkahan sahabat. Makanya dari itu saya terus mengingatkan ke kalian supaya apa? Kalian itu jangan sampai lupa untuk mengingat nama Nabi Muhammad dan ataupun terus berselawat sahabat. Baik sahabat, ini sebelum saya berselawat, ini saya bakal memberitahu ke kalian sekar anom sahabat, cincin sekar anom. Jadi cincin sekar anom yang ada di tangan saya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sahabat ya, ada 9. Ini sebenarnya ada 10, tapi karena satunya itu lagi dibawa Mas Ray keluar sahabat. Jadi Mas Ray itu lagi keluar ngisi pengajian sahabat. Jadi ini, oh ya saya pakai dulu sahabat ya. Jadi bila kalian menginginkan cincin ini, itu langsung aja chat nomor admin sahabat 081397723334. Seorang lagi, bagi kalian yang berkenan ataupun menginginkan cincin sekar anom ini langsung aja hubungi nomor admin 081397723334. Dan jangan, pokoknya ingat sahabat ya, ini saya nggak bisa janji ini kayak mana ya, bakal sampai kapan bertahannya cincinnya sahabat. Saya nggak tahu, mungkin bisa aja sesudah saya live ini langsung digasak habis sama netizen masyarakat yang lain sahabat. Jadi kalau bisa cincin yang udah ada di hadapan saya ini kalian manfaatkan ataupun kalian secepatnya untuk kalian maharkan sahabat. Jadi untuk harganya itu cuma 1 juta sahabat ya. Untuk harga cuma 1 juta.
Untuk nomor admin 081397723334. Saya ulang sekali lagi sahabat. 081397723334. Untuk harga cuma 1 juta dan ingat ini jumlahnya nggak terlalu banyak sahabat. Jadi cepat-cepat dia bakal dapat sahabat. Ingat banyak saingan kalian ataupun banyak sekali orang yang menginginkan cincin ini dan bahkan kalian udah melihat live atau video yang Mas tayangkan sebelumnya itu Pangkar itu udah memberitahu sahabat bahwasana ini tuh gimana ya, nggak cuman Pangkar tapi banyak dukun di luar sana itu kepengen memakai cincin ini karena kan mereka tahu ini sahabat sangat dahsyat sekali sahabat. Makanya mungkin karena mereka itu kepengen menyempurnakan keilmuan mereka untuk gimana ya, ya dengan cincin ini sahabat. Tapi alhamdulillah cincin ini tuh gak jatuh di tangan mereka sahabat. Itu syukur sekali saya sahabat. Karena saya takutnya kalau misalkan ini jatuh ke tangan orang yang salah ini bakal aduh ini saya susah jelasnya ya sahabat. Karena tahu sendiri kan sahabat ya ini gimana cincinnya dan sangat dahsyat sekali sahabat. Jadi kalau misalkan penggunanya itu dipergunakan dengan salah ataupun untuk mementingkan diri sendiri, mending kalau misalkan dia itu gimana ya, nggak untuk menjatuhkan orang lain. Takutnya cincin ini tuh bakal digunakan untuk menjatuhkan orang lain. Itu saya takut sekali sahabat. Makanya saya bukannya berarti shock. Itulah karena kenapa saya itu selalu memilih orang yang pantas ataupun mana orang yang cocok untuk mendapatkan cincin ini. Ya dikarenakan itu saya nggak mau cincin itu jatuh ke tangan orang yang salah sahabat. Karena kalian tahu sendiri, astagfirullahaladzim. Kalau misalkan saya pikir-pikir dan kayak mana dan saya gimana ya? Kalau saya pikir-pikir gini sahabat ya, kalau misalkan ini tuh cepat jatuh lah di tangan orang salah gitu. Ah, gawat lah sahabat. Tapi yang mudah-mudahan ini nggak sampai jatuh ke tangan orang salah sahabat. Baik sahabat, biar apa namanya kegiatan saya ataupun lab ini lancar dan kalian juga bisa mendapatkan keberkahannya, alangkah baiknya kita berselawat dulu sahabat. Baik sahabat, yuk sama-sama kita berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badaru. Anta nuru fauqa nuri. Anta samsun anta badaru. Anta nurul fauqa nuri. Anta ismiru aqari. Anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badru anta nurun fawqa nuri anta samsun anta badru anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa qoli anta misbahus suduri. Alhamdulillah sahabat, mudah-mudahan bagi kalian yang di balik layar yang udah menonton live ini, mudah-mudahan yang udah berselawat barengan saya, kita itu mudah-mudahan bisa mendapatkan syafaat oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumul mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, ini saya ingatkan sekali lagi. Jadi bila kalian ingin mendapatkan cincin Sekar Anom ini sahabat, itu langsung aja chat nomor admin 081397723334. Contohnya seperti ini sahabat. Oh ya admin, ini saya kepengen ini memaharkan cincin yang udah ditawarkan sama Mas Diki lewat lab itu. Udah bilang aja sahabat. Pokoknya satu lagi sahabat ya, saya ingatkan. Jangan lupa kirim alamat lengkap kalian di nomor admin yang saya sebutkan tadi sahabat. Pokoknya buruan aja sahabat ya. Insya Allah bakal secepat mungkin prosesnya bakal dipercepat sama admin sahabat. Jadi siapa cepat yang bakal dapat. Jadi gini sahabat ya. Tadi karena tadi sebelum saya live-kan itu saya ditelepon sahabat, sama kayak dibilang kayak Gus gitu sahabat. Pokoknya dia bakal datang kemari, dan saya itu tadi katanya sih dia tuh mau melihat cincinnya sahabat. Katanya dia tuh memaharkan cincin ini sahabat. Tapi dikarenakan ini kan gak ada masre, jadi saya tuh gimana ya, belum berani sih sahabat mau ngelepas cincin ini sahabat. Walaupun saya dibilang beliau itu bukan orang sembarangan sahabat, tapi dikarenakan gak ada masre dan ini cuman gimana ya, saya tuh selalu mengingat amanah masre sahabat. Jadi selagi masre nggak ada di sini itu saya nggak berani ataupun saya tidak diperbolehkan ngasih cincin ini ke siapapun, kecuali masre itu ada di pondok saya bisa sahabat. Tapi karena kan masre itu nggak ada di sini, yaudah saya mau nggak mau saya nggak berani ngelepasnya sahabat, karena demi amanah sahabat, demi gimana mempertahankan amanah masre ke saya, karena saya itu nggak mau mengecewakan masre sama sekali sahabat. Karena tahu sendiri masre itu kalau udah kecewa itu ya pasti kalian paham lah sahabat, kecewanya Mas Rey kan. Makanya saya tuh sampai sekarang pun saya belum berani sahabat. Jadi saya bakal menunggu, mungkin orangnya bentar lagi bakal datang kemari sahabat. Karena tadi udah nelpon, beliau itu udah sampai di persimpangan gang dekat pondoknya Mas Rey sahabat. Mungkin sekitaran entah beberapa menit, bahkan mungkin aja pun kayak saya ngomong ini dia pun dari depan sahabat. Assalamualaikum. Oh ini sahabat. Waalaikumsalam. Ini kameramen, coba sorot aja kameramen. Jadi begini ya. Tadi saya sudah berbicara dengan Mas Rey. Katanya saya sudah diperbolehkan untuk mengambil cincinnya. Aduh ini apa? Izin Mas, karena kan kondisinya masih nggak ada di sini, saya belum berani itu melepasnya. Karena ini amanah Mas. Jadi saya mohon maaf, ini saya nggak berani ngasih cincin ini gitu. Karena ini demi amanah dari abang saya. Karena takut saya bisa aja sebenarnya ngasih cincin ini gitu kan. Tapi yang namanya amanah, kalau misalkan saya apa namanya, kalau saya langgar takutnya Masir kecewa sama saya, dan saya tuh takut kalau Masir itu udah kecewa gitu. Sudah antum ikut saya cakap Ana. Tadi Ana sudah berbicara dengan abang antum, bosannya cincin ini sudah bisa saya bawa.
200 juta saya tadi ada tadi delay. Tuh gimana ya? 200 juta sahabat. Memang udah dibicarakan sama bang saya. Sudah saya perbaiki juga kandang kambing ini. Aduh, gini Gus. Sekali lagi, tolong perkataan kandang kambingnya itu tolong diganti. Gus boleh, saya nggak gimana ya? Gus bisa lah, kalau misalkan saya ini Ya mungkin sudah hati ya. saya itu nggak perlu Gus dipikirkan, tapi takutnya santri-santri yang udah nyantri di sini mereka sakit hati, bahkan netizen Masri mungkin sakit hati gitu Gus. Jadi mohon kata kandang kambing itu mau dihilangkan. Saya hargain Gus, dan Gus juga pasti orang kaya kan. Saya menghargain gitu, dan tolong Gus hargain juga saya di sini sebagai tuan rumah Gus. Baik. Jadi 200 juta plus betul di kandang lembu ya. Astagfirullahaladzim. Gini sahabat ya, ini saya senyum-senyum gini tuh biar apa? Nutupin apa namanya suasana sahabat. Karena kalian tahu sendiri gitu, saya nggak mau kepancing sama omongan dia sahabat. Karena Mas Ari selalu mengajarkan tentang kesabaran dan saya bakal menutup itu semua dengan senyuman sahabat. Dengan 200 juta. Jadi mohon maaf ini ya, Gus ya. Walaupun Gus ini sebagai orang kaya dan Gus memamerkan ini dengan harga nominal 200 juta, 200 juta itu berkali-kali lipat dari netizen yang memamerkan cuma harga 1 juta per satu netizen. Tapi mohon maaf dikarenakan kan nggak ada Mas Ray di sini, jadi saya nggak bisa ngelepas ini dengan tanpa sepengetahuan Mas Ray, Gus. Jadi saya sudah berbicara dengan abang antum ya. Bahwasannya dia sudah memperbolehkan dengan harga deal 200 juta plus juga saya betuli pondok anda ini jadi indah. Ya Tidak gini seperti aja. begini, debunya banyak. Bagaimana santri anda mau belajar? Astagfirullahaladzim. Santri antum itu kalau belajar itu harus bersih. Ya ini kan udah bersih, Gus. Ini udah dipel, udah disapu, Ini Gus. semut. Ya semut namanya binatang mata ya wajar. Gak mungkin rumah Gus sana mungkin ada semut, Gus. Tidak ada lah, seorang kaya kok. Orang kaya pun bahkan sultan sekalipun pasti ada semut, Gus. Namanya hewan melata pasti ada. Serangga pasti ada. Semewah apapun pasti ada. Udah gini aja, kalau memang Gus bener, Gus itu katanya udah mengabari abang saya, udah memberitahu kan. Ya, Mana buktinya? Cetannya mana? SMS-nya mana? Saya mau perlu bukti. Gitu aja. Sudah. Banyak sekali bicara antum ini. Antum berikan, saya sudah memberikan DP tadi dengan abang antum. Gimana sahabat ya? Tapi gini Gus, apakah gini aja? Kalau memang itu benar, mending nanti aja tunggu Mas Rey udah balik ke pondok. Kalau memang itu memang benar ya, kalau Gus itu udah ngasih DP-nya, atau memang benar apa Gus tadi bilang ke saya, itu memang udah Gus lakukan ke Mas Rey, biar lebih gampang lagi, mending tunggu Mas Rey-nya aja. Kelamaan, saya mau balik lagi nih ke Jawa. Aduh, saya ada undangan ini ceramah. Aduh, sahabat, gimana sahabat ya? Saya melihat dia itu gimana? Saya itu sebenarnya dengan dengar perkataan dia itu seakan-akan dia itu menjatuhkan pondok ini, sahabat. Tapi untungnya saya itu masih bisa senyum, sahabat. Karena saya mau menutupin rasa sakit hati saya itu dengan senyum, sahabat. Gitu. Itu yang udah diajarkan sama Mas Rey gitu, sahabat ya. Sebetulnya usah dijaga rubuh juga ya. Mau pondok yang aku. Senang lembu. Ini Gus, ini saya menghargai Gus. Saya udah menghargai Gus sebagai tamu, udah sebagai customer untuk memamerkan ini. Tapi Gus tolonglah, hargain saya. Ini tuh pondok ini udah banyak puluhan santri yang udah habis Quran gara-gara ini. Memang kalau pondok Mas ini memang seperti ini kumuh, kalau dibilang jauh dari kata mewah yang dari Gus lihat dari pondok-pondok yang lain kan. Tapi dengan pondok inilah mereka yang dari pertamanya nggak tahu alibata, nggak tahu apa namanya huruf-huruf dari Al-Quran, huruf-huruf dasar dari Al-Quran. Tapi sejak mereka di sini dan tekun belajar di sini, mereka jadi paham gitu Gus. Memang saya akui pondok ini jauh dari memang di luar dari kata mewah. Dari kata mewah itu memang jauh. Tapi setidaknya dengan berdiri pondok ini itu bisa mengistimewakan orang-orang yang nggak tahu apa-apa jadi tahu tentang keislaman Gus. Ya sudah, antum terlalu baik berbicara. Saya tidak punya banyak waktu ini. Saya mau terbang lagi ke Jawa.
Jadi berikan saja cincin ini. Saya mau pergi ke Jawa ya. Jadi boleh saya ambil sekarang ya. Tolong Gus, nggak bisa Gus. Karena ini gak ada masre gitu. Mending Gusnya tunggu sebentar aja. Mungkin beberapa jam lagi masre nyampe kemari itu. Udah balik ke pondok. Jadi saya Jadi, gimana antum ya? nggak percaya dengan saya? Bukan nggak percaya, tapi ini amanah Gus. Amanah yang udah dititipkan ke saya. Jadi kamu jangan berikan cincin ke siapapun kalau nggak ada saya. Ya udah saya kan saya nggak salah gitu sahabat ya. Bener nggak? Saya udah menjaga amanah dari abang saya supaya apa? Saya tuh nggak melihat orang yang ada di hadapan saya siapapun dia, saya tetap mengingat amanah abang saya. Walaupun dia seorang Gus gitu. Jadi mohon maaf Gus, ini gini aja, timbang Masir kecewa, mending Gusnya tunggu sini, mungkin 1 jam atau 2 jam lagi Gus, apa Gus, Masir itu nyampe ke Tiket pondok. saya ini sudah berangkat setengah jam lagi. Aduh, tapi gimana Gus? Namanya juga abang saya lagi di luar. Kalau misalkan abang saya di sini, mungkin udah saya panggilkan abang saya gitu. Ini kan abang saya nggak ada di sini sahabat ya, bener nggak sahabat? Gitu, mending Saya ya juga sudah nggak tahan di sini. Pondok antum nih bau kambing semua, bau lembu. Aduh, saya nggak tahan lah. Itulah. gitu. Saya di Kairo, kandang unta saja sudah pakai lift di atas. Ini kan udah cepat lah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Andai Terus antum gini, tidak gini aja gini Gus. astagfirullahaladzim. Terus masa kalau dengan santri yang di sini? Santri yang di sini ya ibaratnya kuliah ataupun belajar keislaman itu masih di tempat lokal, di negaranya sendiri di mana dia dilahirkan. Tapi dia masih paham tentang tata krama dan tentang kesabaran. Gus yang sampai Mekah sana, sampai Arab dibilang. Tapi nggak bisa. Antum ngajari tentang ilmu agama lagi pada saya. Gini Gus, gini. Bukan saya nggak bisa gimana? Bukan saya suka mengajarkan, tapi saya itu untuk memperjelas. Masa Gus kalah dengan santri-santri yang di sini? Jadi santri di sini tuh mereka dibilang ya masih belajar yang di pondok yang kata Gus bilang itu umum ya kayak kata apa kandang B, tapi setidaknya mereka punya adab. Antum tahu mengapa mereka diam? Hah? Karena mereka kebauan dengan kandang kambing ini. Sudahlah, berikan saya tidak ada waktu ini. Antum berikan, saya ingin pergi nih. Saya perbaiki, mewah. Sini saya beri anti kaca, di sini saya beri marmer-marmer khas Timur Tengah. Bagaimana? Hah? Saya sudah di dengan abang Anda tadi. Aduh Gus, gimana Gus ya? Saya nggak bisa juga Gus, tapi karena ini kan demi apa namanya amanah bang saya, Gus bisa menunggu sebentar di tempat di mana orang-orang menunggu itu nanti ada teman-teman juga di sana, jadi mungkin beberapa jam lagi Mas Re bakal balik ke pondok. Karena gini Gus, walaupun Gusnya udah ya sebenarnya sih bisa gitu sahabat ya, saya langsung kasih nah Gus ini cincinnya, saya bisa sahabat, tapi karena kan nggak ada Mas Re, saya nggak bisa gitu demi amanah, dan saya nggak mau ngerusak kepercayaan abang saya itu ke saya, takutnya ya tahu sendiri kan abang saya udah kecewa gimana sahabat, makanya saya tuh nggak mau terjadi. Udah mending saya bilang ke Gusnya mending tunggu abang saya dulu, nanti kalau udah memang udah mau gimana ya, kalau memang abang saya itu udah sampai di sini ya udah silakan kalau memang mau ngambil cincinnya, tapi satu tunggu abang saya balik sahabat, itu bener nggak sahabat? Bukannya Anda tidak mau ya. Waktu Anda ini sudah sangat sempit. Jadi begini saja lah, antum telepon abang antum. Dia pengajian kan. Ya benar, dia lagi ngisi pengajian di luar. Jadi teleponlah saja. Biar cepat waktunya kan. Itu pula sahabat. Jadi gini Gus, bukannya saya nggak mau nelpon, tapi HP Mas Re itu lagi nggak dibawa. Ini aja HP Mas Re sahabat. Gimana saya mau menelpon coba? Ini HP Mas Re dan ini HP saya, gitu. Gimana saya mau nelpon sedangkan HP Mas Re di saya, gitu. Apa Gus? Udah mending gini aja Gus. Gusnya nunggu sebentar, dah. Kalau abang saya udah balik ke pondok, silakan ambil cincinnya. Tapi satu tunggu abang saya ada di ada di pondok gitu. Kalau misalkan abang saya ada di sini, saya mohon maaf, saya nggak bisa ngasih cincin ini gitu. Demi gimana ya? Saya juga menghargai gitu karena abang saya itu udah karena
Mas Ray itu gini Gus, nggak sembarangan ngasih kepercayaan dia. Makanya saya kalau udah mendapatkan kepercayaan abang saya Mas Ray itu, dan saya harus gimana ya? Sebaik-baiknya menjaga kepercayaan itu supaya itu tuh nggak hancur berantakan dikarenakan satu kesalahan saya. Bener nggak sama? Tadi saya sudah berbicara panjang lebar dengan Abang Antum ya. Bahwasannya sudah setuju dengan apa yang saya usulkan tadi. Jadi saya ambil saja lah dulu. Nanti Anda selebihnya saya transfer dengan Siri. Maksudnya sisanya itu baru transfer gitu. Berarti Iya. udah ngasih DP-nya gitu. Sudah. Gimana sahabat? Ini saya harus nunggu Mas Ray balik apa langsung saya serahkan aja sahabat? Karena kalau gini sahabat ya, nggak bisa juga nih. Yang ada nanti saya nanti yang dimarahin Mas Ray gitu kan, karena saya udah kasih kepercayaan untuk jangan kasih izin ini ke siapapun kecuali si izin Mas Ray sahabat. Astagfirullah. Dari tadi Anda muter-muter bicara saja. Bukan yang muter-muter pembicaraan. Saya ini lulusan Kairo Mesir. Mana mungkin saya berbohong? Sementara Anda ya, hanya lulusan pondok-pondok dari desa-desa. Ini jelas ilmu kita berbeda. Beda Gus, tapi kalau diadu bisa Gus. Itu benar nggak sama? Saya bisa gitu. Gusnya dari Mesir sana, saya akuin. Gusnya itu udah jauh, bahkan di luar negeri untuk kuliah. Tapi kalau tentang adab dan kesopanan, saya bisa. Karena gimana Gus? Ilmu dan adab itu lebih. Ilmu tuh gimana? Adab tuh di atas ilmu. Kalau orang berilmu tapi nggak punya adab, ilmu itu bakal hilang. Itu Gus. Dan saya dari tadi itu sebenarnya saya tuh udah sakit hati, cuman karena saya tuh senyum. Jadi saya tuh nyoba ketawa supaya pas saya tuh nggak, supaya netizen itu nggak gimana nggak terbawa suasananya dikarenakan omongannya Gus. Aduh, gimana sahabat? Sudahlah, antum jangan bicara soal Anda. Makan saja, sudah makan, bisa makan saja, antum sudah bersyukur. Saya perbaiki pondok ini, sudah 200 juta lepas. Ini saya, biar saya ambil saja. Nggak bisa Gus, nggak bisa. Ini pokoknya bakal tetap di tangan saya Gus. Banyak sekali ke antum nih ya. Gus nggak bisa Gus. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim sahabat. Di sini saya menambah dosa saja. Kalau memang Gus nggak senang, Gus keluar. Ini saya bilang Berani-beraninya antum bicara begitu. Saya urusan Kairo. Antum yang urusan desa. gini, kalau misalkan Gus itu nggak sabar, mohon Gus keluar dan balik. Kalau memang Gus kepengen balik ke Jawa, udah balik. Kan saya udah bilang, Gus tolong tunggu abang saya. Abang saya lagi di luar, jadi saya itu nggak bisa ngasih izin ini tanpa pengetahuan dan seizin Mas Ray. Kalau memang Gus mau, Gus jangan pegang-pegang Gus, ya kan sahabat. Saya bakal terus menjaga ini sahabat. Jangan sampai ini kesenggol sedikit pun saya nggak ridho. Karena perkataan gimana? Udah enak sahabat. Gitu. Udah gini aja Gus mending keluar. Gus keluar, balik lagi kemari ketika abang saya udah di sini. Gitu. Berani ya Anda. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim sahabat. Sabar lagi. Perkataannya sahabat dan gila sahabat ya. Inilah seharian saya sahabat. Banyak orang datang. Tapi kalau mereka itu nggak bisa mendapatkan di sini, ya mereka yang ada menghina sahabat. Tapi untungnya saya itu bisa tersenyum sahabat ya. Pas saya tuh masih bisa senyum. Supaya apa? Supaya kalian yang apa? Kalian yang udah nonton ini tuh kalian nggak terpancing dengan omongannya si Gus Walid tadi sahabat. Udah sahabat, ini saya makan kalian sahabat daripada ke Gus Walid tadi yang katanya lulusan dari apa namanya Mekah sana sahabat, Arab Saudi sana sahabat. Udah mending saya kasih ke kalian sahabat. Bila kalian menginginkan izin ini,
Langsung aja hubungi nomor admin 081397723334. Saya ulang lagi 081397723334. Untuk harga cuma 1 juta. Ingat sahabat, cuma harga 1 juta. Siapa cepat dia bakal dapat sahabat. Baik sahabat, ini karena saya mau menenangkan diri dulu sahabat, karena ya tahu sendiri kan tadi perkataan Gus Walid gimana sahabat. Untungnya tadi saya masih sempat bisa ketawa sahabat. Kalau coba tadi saya tuh nggak bisa ketawa, saya nggak kebayang gitu kalian gimana di sana. Mungkin kalian di sana juga pasti bakal emosi sahabat. Saya bakal gimana ya, berusaha menutupin apa sakit hati saya dengan perkataan orang-orang yang katanya menghina pondok ini. Pondok ini tuh nggak bermodal, jauh dari atas. Gimana maksudnya? Jauh dari rata-rata pondok yang udah dia temuin. Saya udah mencoba mengekspresikan supaya saya itu nggak terlihat sakit hati. Supaya apa? Supaya kalian itu nggak ikut memanas, sahabat. Saya nggak mau kalian juga emosi. Karena Nasr itu udah mengajarkan kondisimu walaupun dengan posisi kamu itu tersakiti, kamu harus bisa tersenyum. Supaya rasa sakitmu itu nggak terlihat sama orang lain, cukup kamu yang merasakan. Itu sahabat. Baik sahabat, ini saya bakal akhir dulu sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Ri terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Ri, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.